Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Nah, salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk si Bitcoinnya. Ya, jadi hari ini uploadnya agak ke siangan atau kesorean lah ya. Ini jam 3. Karena memang gue sendiri ini lagi kurang fit teman-teman. Jadi tadi udah istirahat ya. Dari pagi masih istirahat sampai sekarang udah sedikit lumayan akhirnya bisa bikin video record gitu ya. Jadi hari ini mau mengupdate lagi untuk seputar Bitcoinnya. Sama seperti kemarin udah upload untuk si Bitcoin. Jadi sorry juga kemarin sore seharusnya gue ini upload untuk Outlook salah satu altcoin ya. Salah satu altcoin di top 10 ini. Cuman karena memang kemarin itu kurang bener-bener nggak fit lah gue buat bikin video, jadi akhirnya tertunda. Jadi kisaran sore hari ini lah ya, jam 5 atau jam 4 gitulah ya baru bisa upload. Ya sekitar jam itu teman-teman, buat teman-teman sekalian ya. Jadi sekali lagi saya pribadi minta maaf ya karena ada keterlambatan lah, delay ya. Oke, jadi langsung aja ke inti videonya. Kali ini akan ngebahas dulu untuk USDT dominance. Kemarin juga sudah saya sempat sampaikan juga ya. Ini adalah kemungkinan terburuk yang kemarin sudah saya sampaikan. Memang ketika dia ini terakhir kali kena reject ya di trendline resistance ini kena reject, kemudian dia drop sampai testing di EMA 34 dan 55 time frame 4 jamnya. Ya, jadi ini zona warna ininya sekarang saya hapus saja. Nah, ini biar lebih clear lagi ya. Kemudian kemarin saya sampaikan untuk berhati-hati jikalau memang dia testingnya ini cukup kuat, ya dia malah bisa rebound setidaknya setinggi testing kembali di trendline resistance ini. And then memang dia ternyata istilahnya kemungkinan terburuknya ini terjadi ya. Dia going up sampai ngetes di trendline resistance ini, makanya si Bitcoin itu kembali tertekan. Nah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang ini kita bisa lihat di sini adanya rejection. Jadi ini mungkin akan saya hapus dulu teman-teman ya. Ini akan saya hapus juga, ini akan saya hapus juga ya. Jadi ketika memang dia sudah going up seperti ini seperti kita ataupun saya pribadi bisa lihat ini top 1 and then top kedua. Jadi seperti double top. Dan menjadi area neckline-nya itu di bagian sini teman-teman. Nih, di bagian sini untuk menjadi area neckline-nya nih. Nah, kalau misalkan benar-benar terkonfirmasi dia untuk terbuat ataupun terbentuk seperti double top, yang pertama harus kita lihat ya, ketika memang dia retest di area sini, yaitu EMA 34, 55 sekaligus area neckline-nya itu di sekitaran 4,56 sampai sekitar 4,61%-nya itu. Ya, jadi semoga aja ketika dia drop ataupun testing di kisaran situ nih ya, ketika dia ada kena reject, dia testing di area sini, itu nggak mampu bertahan untuk bisa melanjutkan penurunannya ke next supportnya lagi nih. Di sini itu di sekitaran 4,43 sampai sekitar 4,48%. So kalau memang ini yang terjadi, dia drop testing terus melanjutkan penurunannya, setidaknya kita bisa lihat si Bitcoin itu akan terangkat atau dikasih napas gitu, maybe mendekati kisaran 40 ribuan dolar untuk si Bitcoinnya. Tapi kalau memang dari sini aja dia cuman koreksi aja, retest ya terhadap EMA 55 34 dan juga area neckline-nya ini, malah dia mendapati rebound kembali ya, so yang akan kita lihat untuk si Bitcoinnya akan tertekan kembali. Jadi inilah yang harus kita waspadai dan antisipasi jikalau hal ini yang terjadi. Oke, dia ketika ada testing, retest, malah dia mantul keras lagi ke kisaran 4,78 sampai 4,8% ya untuk si USDT dominance time frame 4 jam. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan dan kita waspadai. Oke guys ya. Next ini adalah Bitcoin dominance. Jadi sayang banget dia udah mengalami penguatan, makanya altcoin itu makin tertahan dan ada juga beberapa yang makin glosor gitu ya. Karena memang kita bisa lihat dia bahkan ngebreak di zona yang sudah saya kotakin atau rectanglein box warna hijau ini. Dia udah sempat ngebreak sampai ke 42,39% loh guys. Ya. Ini secara time frame 4 jamnya juga ini sekilas sih terbentuk seperti double top juga ya. Ini double top 1, ini top kedua, and then ini bagian neckline-nya nih di sekitaran 42,16%-nya. Dan sekarang posisinya ini dia lagi ngetes terhadap EMA 34-nya dulu nih, garis warna biru ini. Dan next ya pasti di EMA 55 atau garis warna merah ini. So kita berharap atau saya pribadi juga berharap ketika memang dia testing di sini ya, nggak kuat untuk bisa melanjutkan penurunannya. Jadi altcoin itu masih dikasih napas lagi untuk bisa setidaknya rebound lah. Cuman ya disclaimernya, kalau memang sebentar nih saya ini dulu ya. Cuman kalau memang disclaimer dia ketika retest ini dibikin seperti fake out seperti sebelumnya nih, ya seolah-olah dia mau drop lebih dalam, malah dia rebound lagi nih lebih signifikan. Nah itu yang harus diwaspadai. Altcoin akan makin tertekan ya.
Jadi itu untuk informasi seputar Bitcoin dominance, dan potensialnya dia ngejar ke kisaran sini teman-teman. Kalau misalkan hal seperti ini yang terjadi, dia akan mencoba setidaknya ngejar ke zona ini. Itu di sekitaran 42,41 sampai sekitaran 42,62%, karena memang sebelumnya menjadi area support and resistance si Bitcoin dominance untuk next target terdekatnya zonanya. Ya kalau misalkan hal seperti ini yang kejadiannya, ya altcoinnya makin glosor guys, ya ataupun makin tertekan, makin terhambat, ya bisa juga lah, terserah mau bilang apa gitu ya. Jadi harus antisipasi jika terjadi seperti ini. Tapi kalau misalkan yang terjadi ketika dia retestnya ini nggak kuat ya, kemudian dia drop, wah itu lumayan lah untuk altcoinnya. Ini sampai ke kisaran 41,3 sampai 41,42% nih supportnya, support kuatnya untuk si Bitcoin dominance time frame 4 jam. Jadi let's see aja teman-teman, ini di hari weekend apakah untuk si Bitcoin dominance ini makin glosor ya, atau malah hal terburuk yang tadi kejadian ya untuk si Bitcoin dominance-nya. Oke, jadi ini next lagi untuk Bitcoin time frame daily. Oke guys ya, jadi ini secara daily time frame. Jadi mungkin teman-teman sekalian yang udah nonton atau nyimak video Bitcoin saya sebelum-sebelumnya, sempat saya sampaikan ke teman-teman sekalian, kalau misalkan secara daily ini ada kemiripan dengan yang terjadi pada tanggal 11 April, 12, 13, 14 April nih, bisa aja pengulangan seperti ini. Karena memang dilihat dari karakteristik candlenya, kita bisa lihat di sini balok merah besar sama ya guys ya. Kemudian nextnya lagi balok hijau ya, nggak terlalu besar, baru disusul dengan bullish candle kembali. Ya jadi memang kurang lebih seperti ini nih, bisa aja pengulangan seperti itu. Tapi disclaimer, kalau memang the next candlenya itu confirm bullish candle seperti ini, dan itu kan waktu itu juga ngejar ke max span-nya Bitcoin itu di kisaran 41.000 gitu. Jadi make sense aja kalau misalkan hal seperti ini kejadian di sekitar tanggal 26, 27, 28. Bisa aja. Cuman yang harus menjadi concern waktu itu, ketika memang sudah seperti ini kejadian, harus berhati-hati. Kenapa? Setelah dia mencoba mengejar area $41.000, bisa aja the next candle-nya sama seperti ini, malah red candle besar. Itu yang harus diwaspadai dan kejadian ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada setelah udah balik besar, kemudian ada bullish candle, next lagi bullish candle lagi. Memang ini kita bisa lihat sampai $40.300, berarti itu mendekati ya, dalam tanda kutip nih teman-teman ya. Kemarin sudah saya infokan itu mendekati area $41.000. Jadi bukan persis dia manteng tok di 41.000, enggak, tapi dia mencoba mendekati setidaknya. Ya, kita bisa lihat kemudian and then next day-nya lagi kita bisa lihat balok merah besar atau bearish candle sama seperti sebelumnya. Jadi dia cuman mencoba mendekati, abis itu dibanting gitu ya. Jadi sempat saya sampaikan juga untuk berhati-hati kalau misalkan skenario seperti ini kejadian and then kejadian nih teman-teman. Nah sekarang memang ini kan udah masuk ke 30 ya, udah mau tutup monthly candle-nya. Kemudian nextnya lagi kan mau weekly candle gitu ya. Kalau misalkan kita lihat dengan pergerakan sebelumnya, waktu akhir bulan ya, kita bisa lihat di sini ini 31 Maret. Kemudian nextnya lagi 1 April nih guys ya. Jadi bisa aja setelah ganti bulan dia bikin tail candle atau shadow bagian lower candlenya cukup panjang seperti ini nih. Ya memang ujung-ujungnya bullish candle kebentuknya. Ada probabilitas seperti itu nggak bisa. Cuman setidaknya dia bisa terpressure dulu nih, neken dulu ke bawah kemudian going up. Ya jadi itu yang harus diperhatikan. Kalau misalkan seperti itu yang terjadi atau kejadian, berarti ini mungkin saya hapus dulu teman-teman ya, tanda-tanda panahnya ini biar lebih bersih. Berarti kalau misalkan seperti itu yang kejadian, kita harus prepare for the worst. Ini secara daily-nya bisa aja dia bikin buntut sampai istilahnya ngetes nih di trend warna hijau ini. Itu di kisaran 37.400-an, 37.300-an dolar, sekitar area itu. Karena memang sebelumnya ini berfungsi untuk menjadi support yang cukup kuat untuk si Bitcoin the next-nya lagi setelah ya trendline support warna biru ini udah jebol gitu. Jadi ini the next lagi trendline support yang perlu sekali kita perhatikan secara daily time frame. Bisa aja dia ngetes sampai sedalam ini, kemudian dia going up lagi nih tuh. Jadi kurang lebih seperti itu ya, bikin jarum ke bawah terus naik lagi ya. Jadi siap-siap kalau misalkan dia ngetes sampai ke kisaran 37.300, 37.400 dolar, yaitu yang harus diperhatikan atau diwaspadai ya. Ini secara daily time frame. Oke, jadi memang secara overall memang benar-benar masih di bawah tekanan. Sekarang ini dia di bawah trendline support ya. Kemudian juga di bawah EMA 34 dan 55 time frame daily. Jadi secara overall memang si Bitcoin ini
kurang baik lah ya, bisa dibilang ini benar-benar kurang bagus lah, karena kita bisa lihat dari pergerakan sebelumnya ini cenderung tertekan terus ya. Kemudian walaupun dia sempat rebound, kita bisa lihat dia drop and then rebound. Waktu itu saya sudah sampaikan hati-hati karena memang bisa aja seperti dead cat bounce ya, dia going up untuk create yang namanya lower high, kemudian untuk glosor lebih dalam lagi. Jadi itu sempat saya sampaikan juga untuk berhati-hati ya, ini secara daily time frame. Nah ini untuk 4 jamnya, memang kemarin ketika dia sudah menguat sampai ke kisaran 40.300-an, itu adalah next lagi target support yang harus dijaga itu di sekitaran 39.200-an sampai 39.600-an dolar, at least di sekitar itu. Cuman sayangnya nggak mampu dipertahankan. Kita bisa lihat dari time frame 4 jam aja, ini bearish candle-nya cukup besar sekali ya untuk si Bitcoin, sampai ngetes ke kisaran 38.100-an. Kemudian sekarang ini posisinya lagi mantul sedikit di kisaran 38.600 dolar. Jadi memang ada kemungkinan ya dia masih bisa melanjutkan penurunannya. Kenapa saya bilang gitu? Karena memang dari tekanan seller yang terakhir ya, pergerakan candle ini memang cenderung terlihat bearish ya teman-teman. Kita bisa lihat dari time frame 4 jam ini ya, balok besar merahnya tuh masih mendominan, walaupun memang adanya bullish candle yang kecil ya. Kita bisa lihat ada beberapa bullish candle, cuman itu nggak bisa benar-benar menahan ya laju penurunannya si Bitcoin. Jadi nextnya lagi itu di lowest point sebelumnya di kisaran 37.700-an ya, sekitar 37.800 dolar itu the next target lagi untuk penurunan si Bitcoin. Zona yang sudah saya sampaikan atau tandain ini dengan rectangle warna hijau, karena memang sebelumnya menjadi support juga untuk si pergerakan Bitcoin. Jadi kalau misalkan dia masih lanjut drop sampai situ, ada kemungkinan terbentuk yang namanya double bottom ya. Ini untuk menjadi double bottom 1 and then potentially bottom kedua ya. Jadi ini adalah salah satu bullish pattern juga ya, reversal ketika dia drop untuk bisa reversal naik dengan area neckline itu di sekitar 39.400-an sampai 40.000 dolar lah ya. Jadi sekitar area ini untuk menjadi neckline nih. Nah ini area-area ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan area ini pun dia nggak ada demand ya yang nahan ya, bisa aja dia drop lebih dalam. Sedalam-dalamnya kalau misalkan kita beracun time frame 4 jam dengan Broadening West pattern ini ya, kita bisa lihat ini trend resistance dan supportnya masih bisa kita pergunakan. Untuk bagian bawahnya ini bisa aja dia testing sampai sedalam-dalamnya let's say di kisaran 37.000 sampai 37.100-an dolar, itu bisa untuk di testing oleh si Bitcoin nih. 1, 2 ya, udah 2, ini hampir 3 kali lah ya, dibilang hampir 3 kali ngetes. Ini hampir nyentuh ke 4 kali ya dia mengalami pemantulan. So tinggal kita lihat aja apakah range target support pertama ini adanya demand atau next support lagi nih adanya demand ya. Jadi kalau misalkan 2 support terdekat aja udah nggak ada demand ya, kita harus bersiap untuk berhati-hati lah, prepare for the worst gitu ya. Kenapa seperti itu? Berarti di area sini tuh udah nggak dianggap menarik gitu ya sama whales dan lain sebagainya untuk dilakukan akumulasi kembali dan lain sebagainya. Bisa aja dia drop lebih dalam lagi atau bahkan ngetes ke lowest point di tanggal 24 Februari. Nah ini di sekitaran 34 ribuan dolar. Nah itu yang harus diperhatikan. Kalau misalkan the worst case scenario itu kejadian gitu ya, nggak adanya demand yang nahan ya, dia bisa drop mungkin ngetes sampai sedalam-dalamnya di kisaran itu 34 ribuan dolar ya. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video Sam Profit.